Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo berbicara dengan salah seorang pengikut Haryowisoko yang terluka di sela-sela waktu luangnya di Pedukuhan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ada orang lain yang lebih berhak, tetapi bukankah kedudukan Kanjeng Sultan Padang itu sah dan pantas untuk ditegakkan? Orang itu terdiam, ia tahu bahwa ia berbicara dengan putra Kanjeng Sultan Padang itu. Tetapi Pangeran Benowo pun mendesak, "Bagaimana menurut pendengaranmu? Apakah Haryowisoko lebih berhak dari Kanjeng Sultan Padang yang sekarang duduk di atas tahta?" Orang itu masih tetap berdiam diri. "Baiklah, kau tentu tidak berani mengatakannya, karena kau tahu aku adalah Pangeran Benowo. Tetapi bahwa kau dengan sadar mengikuti gerakan Haryowisoko itu sudah merupakan wajah dari sikapmu terhadap Kanjeng Sultan Padang. Ampun Pangeran, aku tidak akan mengadili sikapmu itu." Orang itu terdiam, ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Pangeran, aku berasal dari Jipang. Apa yang aku dengar tentang Padang memang berbeda dari apa yang aku saksikan. Prajurit dan kekuasaan Padang tidak sebengis yang aku dengar." "Apa yang kau dengar? Yang jelek-jelek?" Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, katanya. "Itu tidak mengherankan jika kepadamu tidak diceritakan yang jelek-jelek, maka kau tidak akan ikut memberontak." "Ya, tetapi khususnya di sini aku tidak melihat kebengisan prajurit Padang. Mungkin karena pasukan ini dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, sehingga sikap dan tingkah laku para prajuritnya terkendali. Mungkin, tetapi sebaiknya jika kau sudah sembuh, perlukan datang ke kota raja, kau akan melihat kehidupan yang mapan," berkata Pangeran Benowo. Namun pangeran itu pun berkata pula, "Tetapi aku tidak akan ingkar bahwa masih ada para pejabat yang melaksanakan tugasnya lepas dari kendali, terutama di daerah-daerah yang agak terpencil. Tetapi itu bukan kebijaksanaan pemerintah di Padang. Hal itu terjadi karena ada orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, mungkin untuk mendapat keuntungan pribadi." Pengikut Haryowisoko itu tidak menjawab, tetapi kepalanya masih menunduk. "Nah, jika kau sembuh nanti, apa yang akan kau lakukan? Mencari hubungan dengan Haryowisoko atau ingin melihat Padang yang sesungguhnya, khususnya di kota raja?" Orang itu menggeleng, katanya, "Aku belum tahu." "Baiklah, itu terserah kepadamu. Seharusnya kau ditahan, tetapi pelaksanaannya sulit sekali karena kami berada di sini. Kalau kami serahkan kepada Ki Bekel, maka akibat buruk dapat terjadi bagi Pedukuhan ini. Jika kami pergi, maka kawan-kawanmu akan datang untuk membebaskanmu, sekaligus membalas dendam kepada Ki Bekel dan penghuni Pedukuhan ini. Meskipun mereka sebenarnya tidak bersalah, karena itu kami tidak dapat menahanmu dan kawan-kawanmu yang terluka. Kenapa para prajurit Padang tidak membunuh kami? Kau tadi sudah mengatakan bahwa mungkin karena pasukan ini dipimpin langsung oleh Ki Gede, maka tindakan para prajuritnya terkendali." Orang itu menunduk lagi. "Tetapi perlu kau ketahui bahwa para prajurit Padang ditempa dalam latihan-latihan yang berat, tidak untuk menjadi pembunuh. Para prajurit Padang di bawah pimpinan siapapun diajari untuk berpegang pada paugeran perang." Orang itu mengangguk-angguk. "Baiklah," berkata Raden Sutawijaya,
biarlah orang ini dibawa kembali kepada teman-temannya yang terluka. Dengan pembicaraan itu, maka seakan-akan bayangan wajah Haryo Wisoko menjadi semakin kabur. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi harus mengakui bahwa jalan yang mereka tempuh bukanlah satu kepastian untuk sampai kepada Haryo Wisoko. Betapapun para petugas sandi bekerja keras. Tetapi ketika para petugas sandi kemudian menemui Raden Sutawijaya, maka para petugas sandi itu pun melaporkan bahwa jejak Haryo Wisoko menjadi sulit untuk dilacak. Tetapi setiap kali mereka mendapat keterangan bahwa pasukan yang mereka bayangi itu dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko. Dalam pada itu para petugas sandi juga masih belum mendapatkan keterangan yang meyakinkan tentang pasukan yang tidak dikenal itu. Agaknya pasukan Haryo Wisoko juga masih belum menentukan sikap apakah mereka akan membuat benturan dengan pasukan itu. Paman Haryo Wisoko akan menghitung berulang kali untuk membenturkan kekuatannya dengan pasukan itu. Paman Haryo Wisoko sendiri memerlukan kekuatan yang sebesar-besarnya untuk dapat mengganggu ketertiban di Pajang dan mengacaukan pemerintahan sebelum sampai pada saatnya menghancurkannya, berkata Raden. Namun Raden Sutawijaya masih belum mulai bergerak lagi sesuai dengan permintaan para petugas sandi. Kekuatan pasukan Pajang ternyata tidak cukup untuk menghadapi pasukan-pasukan yang ada. Pasukan Haryo Wisoko pun menjadi semakin kuat ketika dua pasukan bergabung menjadi satu. Meskipun yang satu merupakan pasukan kecil, tetapi bersama-sama dua pasukan itu menjadi besar. Pasukan yang belum dikenal itu pun nampaknya juga sebuah pasukan yang besar, mungkin gabungan dari beberapa perguruan, tapi mungkin juga hanya sebuah perguruan yang memang besar, atau gerombolan penjahat yang ingin memanfaatkan keadaan. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan menjadi semakin kecil, ada yang gugur dan ada yang terluka, bahkan parah. Karena itu maka pasukan kecil itu harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi kemungkinan-kemungkinan di medan. Dalam pada itu di Pajang, para prajurit pun selalu bersiaga. Mereka menyadari bahwa udara Pajang terasa menjadi semakin panas sejak hilangnya Haryo Wisoko. Ada beberapa orang Tumenggung yang hilang selain Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan Haryo Wisoko. Dalam pada itu di sebuah rumah kecil dan sederhana di sudut kota Pajang, 3 orang sedang duduk di amben bambu di ruang dalam rumah itu. Wajah mereka nampak bersungguh-sungguh. Agaknya mereka memang sedang membicarakan masalah yang sangat penting. Orang-orang Pajang yang dungu itu percaya bahwa Haryo Wisoko sendirilah yang memimpin pasukan yang bergerak di luar kota. Ki Gede Pemanahan sendiri telah turun tangan memimpin pasukan khusus untuk memburu Haryo Wisoko. Ketiga orang itu mengangguk-angguk, namun seorang di antara mereka tersenyum sambil berkata, "Bagaimana mungkin Pajang dapat menjadi besar di bawah pimpinan orang-orang dungu seperti itu? Kapan kita akan bertindak? Mumpung Ki Gede Pemanahan belum pulang. Ya, kita harus segera bertindak. Jika Ki Gede Pemanahan menyadari bahwa dirinya telah dikelabui, maka ia akan segera pulang. Bukan kita ingin masuk istana? Ya, aku akan membunuh Sultan Hadiwijaya dengan tanganku. Jika 2 orang utusan Kakang Mas Haryo Penangsang pernah gagal, maka aku tidak akan gagal. Apakah Haryo Wisoko yakin bahwa kita akan dapat memasuki istana? Kalau 2 orang utusan Kakang Mas Haryo Penangsang dapat masuki bilik tidur Sultan Hadiwijaya, kenapa aku tidak?" Kedua orang yang lain termangu-mangu sejenak. Sementara itu Haryo Wisoko yang sebenarnya tidak pernah keluar dari kota itu berkata selanjutnya, "Aku akan membunuhnya dengan keris pusakaku sendiri. Kapan kita akan melakukannya?" "Jangan tergesa-gesa," jawab Haryo Wisoko. "Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama agar Pemanahan yang dungu itu masih belum sempat pulang." "Apakah Ki Gede sekarang belum pulang?" "Tentu belum.
pasukan kecil itu juga belum pulang. Bahkan mungkin Ki Gede Pemanan tidak akan pernah pulang, karena Pemanan akan dapat terjebak oleh kesombongannya sendiri. Maksud Anggit, para pengikutku bukan orang-orang yang bodoh seperti orang-orang Pajang. Mereka mempergunakan otak mereka dengan baik. Pasukan Ki Gede Pemanan yang kecil itu tentu akan dapat dijebak oleh orang-orangku, sehingga pasukan itu dapat dilumatkan menjadi debu. Kedua orang yang lain pun mengangguk-angguk. Sementara itu Haryo Wisoko berkata selanjutnya, "Sebenarnya lah, aku masih menunggu Paman Jolomanik. Apakah Resi Jolomanik akan datang?" "Ya, Paman Resi Jolomanik akan datang dalam 1-2 hari ini. Kemudian kita dan beberapa orang pilihan akan memasuki istana. Apakah kita akan dapat menembus para prajurit yang bertugas? Kita bukan orang-orang bodoh yang hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan kewadagan. Karena itu aku menunggu Paman Resi Jolomanik yang telah putus saliring ilmu. Paman menguasai ilmu sirep dengan baik, sehingga dengan ilmu sirep maka penjagaan di istana akan menjadi sangat lemah." Kedua orang yang lain mengangguk-angguk, namun seorang di antara mereka pun bertanya, "Bagaimana dengan Kanjeng Sultan sendiri? Apakah sirep itu akan berarti?" "Kita tidak melontarkan sirep di siang hari. Pada waktu Kanjeng Sultan sedang tidur, maka sirep akan membuatnya menjadi semakin nyenyak. Kanjeng Sultan tidak akan sempat membuat perlawanan atas sirep yang menyentuhnya, sehingga sirep itu pun akan mencekamnya seperti pada orang lain. Itu yang kita harapkan. Tetapi jika yang terjadi lain, apakah di antara kita tidak ada yang dapat menghadapinya? Kanjeng Sultan memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi Resi Jolomanik juga orang yang memiliki ilmu tidak terbatas dan samping ilmu sirepnya. Seandainya kemampuan Resi Jolomanik tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat membantunya, setidak-tidaknya aku sendiri akan dapat mengisi kekurangan Paman Resi." Kedua orang itu mengangguk-angguk pula, namun seorang di antara mereka bertanya, "Bagaimana kita tahu tentang Ki Gede Pemanan?" "Jangan bodoh, jika pasukan kecil itu belum kembali, Ki Gede pun tentu belum kembali. Jadi kerja kita sekarang menunggu Resi Jolomanik. Ya, kita sudah kehilangan banyak waktu. Apakah kau dapat menggantikan peran Paman Resi Jolomanik? Jika kau mempunyai ilmu sirep yang kuat, serta tingkat ilmumu sama dengan Paman Resi Jolomanik, aku bersedia untuk melakukannya malam nanti." Orang itu tidak menjawab. Meskipun demikian, di hatinya ia tidak segera mengakui bahwa ilmunya tidak dapat menandingi ilmu Resi Jolomanik. Kecuali ilmu sirep, orang itu memang harus mengakui bahwa ia tidak mempunyai kemampuan melontarkan ilmu sirep. Namun mereka harus tunduk kepada keputusan Haryo Wisoko. Mereka harus menunggu Resi Jolomanik. Hari itu memang merupakan hari yang sangat tegang. Di rumah kecil dan sederhana itu, Haryo Wisoko mengatur kekuatannya. Bahkan ia mampu mengendalikan pasukannya yang berkeliaran di luar kota raja. Tiap hari para penghubung datang menemuinya dengan 1000 macam cara. Bagian dari mereka menyamar menjadi penjual hasil bumi di pasar. Yang lain membawa gerabah dengan kuda beban berkeliling dari pedukuhan ke pedukuhan. Bahkan Haryo Wisoko mempunyai penghubung perempuan yang berpura-pura berjualan nasi tumpang, berkeliling dari rumah ke rumah. Ternyata ketajaman penglihatan para petugas Sandi Pajang masih belum mampu melihat kenyataan dari orang-orang yang menyamar tadi. Mereka masih mempunyai peluang untuk keluar masuk pintu gerbang kota. Dalam pada itu sebenarnya lah bahwa Haryo Wisoko masih berada di dalam kota. Pasukannya sengaja melontarkan kesan seolah-olah Haryo Wisoko telah berhasil melarikan diri keluar kota dan memimpin langsung pasukannya yang membuat berbagai macam kerusuhan untuk menimbulkan keresahan wilayah Pajang, terutama daerah yang tidak terlalu jauh dari kota raja. Ternyata yang diharapkan datang oleh Haryo Wisoko itu datang lebih cepat.
Malam itu, ketika pintu rumah kecil itu sudah tertutup rapat, maka terdengar seorang mengetuk perlahan-lahan. Haryo Wisoko dan penghuni rumah itu yang lain masih belum tidur. Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara di luar. Kali bening ilining idul. Haryo Wisoko menarik napas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bertanya, "Iwake, waderbang." Haryo Wisoko pun kemudian berdesis kepada pemilik rumah itu yang berbaring di amben bambu di ruang dalam untuk membukanya. "Bukalah, tentu kawan sendiri." Pemilik rumah itu seorang pengikut Haryo Wisoko yang yakin akan kebenaran perjuangannya, melangkah ke pintu. Diangkatnya selarak pintu itu dan kemudian dibukanya. Dua orang berdiri depan pintu, seorang diantaranya adalah orang yang umurnya sudah lebih dari setengah abad. Janggutnya yang tidak terlalu panjang, kumis serta jambangnya yang terjulur di bawah ikat kepalanya sudah nampak memutih. Sementara itu, yang seorang lagi adalah seorang yang bertubuh tinggi, agak kekurus-kurusan. Tapi pandangan matanya tajam, setajam mata burung hantu. "Marilah paman berdua," Haryo Wisoko mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian melangkah masuk. Sejenak kemudian keduanya telah duduk di ruang dalam, ditemui Haryo Wisoko dan dua orang kawannya yang tinggi di rumah kecil itu. Sementara pemilik rumah telah pergi ke dapur untuk merebus air. "Selamat datang paman berdua." Orang yang janggut dan kumisnya sudah putih tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih Haryo Wisoko, bagaimana dengan keadaanmu?" "Baik Paman Resi, kami memang menunggu-nunggu kedatangan Paman Resi Jolomanik dan Paman Wimbo-Atmoko." Resi Jolomanik tertawa katanya, "Kau menunggu-nunggu kedatanganku jika kau sangat memerlukannya. Jika tidak, kau melupakan aku." "Tidak, bukan begitu Paman. Aku tidak melupakan Paman. Tapi karena kesibukan yang mengurungku sehingga aku tidak dapat pergi kemana-mana. Apalagi sekarang, bukan saja kesibukanku yang mengikat aku di kota raja, tetapi pamanan telah menebarkan orang-orangnya untuk mencariku. Kau takut menghadapi pamanan?" "Bukan takut Paman, tetapi aku tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa ia mempunyai prajurit yang terlalu banyak untuk dilawan. Jadi apa menurut rencanamu? Pemanahan telah aku pancing keluar. Maksudmu, orang-orangku menebarkan dongeng bahwa aku telah menyusup keluar kota raja dan memimpin pasukan untuk..." Resi Jolomanik mengangguk-angguk, sementara Ki Wimbo-Atmoko bertanya, "Ki Gede Pemanahan mencarimu?" "Ya, ia membawa pasukan kecil yang sangat tangguh untuk memburuku. Pasukanku yang berada di luar masih terus menyebarkan cerita itu dimanapun mereka berhenti. Mereka selalu menyebut-nyebut namaku yang memimpin langsung pasukan yang selalu menimbulkan keresahan itu." Ki Wimbo-Atmoko tertawa katanya, "Kau memang cerdik Haryo Wisoko. Sekarang tanpa Gede Pemanahan, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang perkasa itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya." "Apa yang akan kita lakukan?" bertanya Resi Jolomanik. "Masuk ke dalam istana dan menikam jantung Hadiwijaya dengan kerisku ini." "Oh," Resi Jolomanik mengangguk-angguk, "kenapa tidak segera kau lakukan?" "Aku menunggu Paman Resi Jolomanik." "Menunggu aku?" "Paman tahu itu, Paman berdua adalah orang yang berilmu tinggi. Paman Resi Jolomanik memiliki kemampuan ilmu sirep." Resi Jolomanik tersenyum katanya, "Jadi kita akan masuk istana dengan menebarkan sirep lebih dahulu." "Ya, Sultan Hadiwijaya tidak akan termakan oleh sirep betapapun tajamnya. Yang penting semua pengawalnya tertidur. Kita akan dapat masuk istana dengan leluasa dan langsung menuju ke bilik tidur Sultan Hadiwijaya. Jika ia sudah tertidur sebelum sirep ditebarkan, maka ia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Tapi seandainya ia masih tetap terbangun, kita akan menyelesaikannya. Kita akan membunuhnya dalam satu pertempuran, perang tanding.
Jika paman menghendaki, kau yang kumaksudkan, paman masih saja mempermainkan aku. Resi Jolomanik tertawa, demikian pula Ki Wimbuat Moko yang tertawa berkepanjangan katanya, kau masih pandai merajuk. Paman, aku sudah merasa sangat letih menghadapi permainan Ki Gede Pemanahan. Aku ingin segera mengakhiri. Aku ingin Sultan Hadiwijaya mati dan terjadi kekosongan pemerintahan di Pajang. Sepeninggal Hadiwijaya, pengaruh Pajang akan segera menyusut. Aku tidak yakin bahwa Benowo mempunyai wibawa seperti ayahnya. Sekarang kau berharap aku mengakhiri permainan ini, ya? Setelah Hadiwijaya terbunuh, bagaimana dengan Pemanahan? Pemanahan tidak akan mendapat banyak pengikut. Pajang akan terpecah, mungkin Pemanahan dan Sutawijaya akan berdiri di satu pihak dan Pangeran Benowo di pihak lain. Sementara itu, gerakan untuk menguasai cincin yang dibawa oleh Pangeran Benowo itu masih saja terjadi. Keinginanku untuk memiliki cincin kerajaan itu pun belum padam juga. Resi Jolomanik mengangguk-angguk katanya, baiklah, aku akan membantumu membunuh Hadiwijaya. Tetapi biarlah aku beristirahat sehari besok. Baru besok malam kita akan masuk ke istana. Tentu, paman, tentu tidak malam ini. Besok aku akan bersiap-siap. Aku masih akan memanggil Tumenggung Sarpo Biwodo untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan di luar istana. Jangan bodoh, berkata Resi Jolomanik. Jika kau mempersiapkan pasukan, maka rencanamu tentu akan tercium. Menurut pendapatku, lebih baik kita 4 atau 5 orang saja masuk istana yang tidak dijaga karena para penjaganya tertidur. Mungkin Sultan Hadiwijaya sendiri tidak tertidur, tapi ia tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi kita. Haryawisoko mengangguk-angguk katanya, baiklah paman, mana yang baik menurut paman akan kami lakukan. Nah, sekarang beri aku minum dan makan apa saja yang ada, aku haus dan lapar. Baik paman. Seorang dari kawan-kawan Haryawisoko itu pun pergi ke dapur. Air yang dijerang oleh pemilik rumah itu pun sudah mendidih. Sejenak kemudian, maka dihidangkan wedang jahe yang bukan saja masih mengepul, tetapi wedang jahe itu akan dapat menghangatkan tubuh mereka di malam yang dingin. Dalam pada itu, di dalam pasukannya yang sudah menyusut, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi masih belum dapat menentukan kapan mereka akan bergerak. Para petugas sandi masih memberikan pertimbangan agar mereka tetap berada di tempat, bahkan mereka harus memperkuat pertahanan mereka, karena kemungkinan buruk dapat saja terjadi setiap saat. Busur dan anak panah pun selalu dipersiapkan di sudut-sudut pedukuhan. Telah ditempatkan gardu-gardu perondan, bahkan tangga bambu untuk para peronda yang bertugas mengawasi keadaan di luar pedukuhan itu. Sementara itu, kelompok kecil pun selalu meronda di seputar pedukuhan itu di malam hari. Di tengah malam, 2 orang petugas sandi telah menemui Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi. Mereka memberitahukan bahwa beberapa orang berkuda telah mendatangi dan kemudian bergabung dengan pasukan. Siapa mereka? Mungkin seorang di antara mereka adalah Haryawisoko itu sendiri. Raden Sutawijaya termangu-mangu jenak dengan nada datar. Ia pun berkata, apakah kita akan menyergap mereka? Sulit dilakukan, Raden. Kekuatan mereka terlalu besar bagi pasukan kecil ini. Pengalaman mereka terjebak sampai 2 kali membuat mereka menjadi sangat berhati-hati. Raden Sutawijaya termangu-mangu jenak. Sementara itu Pangeran Benowo pun bertanya, bagaimana dengan para prajurit yang berada di Prambanan? Bukankah mereka telah bersihkan dari pengaruh beberapa orang pengikut Haryawisoko? Ya, petugas sandi itu mengangguk-angguk. Tapi Prambanan masih jauh. Berkuda, kami akan mencoba. Seorang kawan kami akan pergi ke Prambanan. Jika keadaan memungkinkan, kita akan dapat bergerak bersama-sama dengan para prajurit yang berada di Prambanan. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan telah menyetujui rencana untuk menghubungi para prajurit di Prambanan.
Demikianlah maka salah seorang penghubung telah pergi ke Prambanan berkuda. Ia telah diizinkan mempergunakan kuda Ki Bekel yang tegar dan besar. Kami menunggu beritamu, berkata Raden Sutawijaya. Baik Raden. Di tengah malam penghubung itu memacu kudanya. Ia harus milih jalan yang aman agar ia tidak terperosok ke dalam jebakan pasukan Haryowisoko. Ketika petugas sandi itu sampai di Prambanan, maka mereka melihat satu kenyataan yang mendebarkan. Prambanan memang sudah diyakini bersih dari pengikut Haryowisoko. Tetapi pasukan yang ada di Prambanan kemudian adalah pasukan yang baru tersusun. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit-prajurit yang masih muda dan belum berpengalaman. Senopati Pajang yang ditugaskan di Prambanan adalah seorang lurah yang juga terhitung masih muda. Kami akan melaksanakan perintah Raden Sutawijaya, berkata Ki Lurah Sanggaboyo. Petugas sandi itu mengangguk-angguk katanya. Siapkan prajurit Ki Lurah, apa adanya. Biarlah aku memberikan laporan kepada Ki Gede Pemanahan. Baik, berkata Ki Lurah. Namun katanya kemudian, kedatanganmu memberikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi kami. Petugas sandi kami yang berpengalaman memperhitungkan bahwa pasukan yang semula kurang jelas bagi kami, yang agaknya adalah pasukan Haryowisoko, sebagaimana kau katakan, memang bergerak ke selatan. Ya, mereka memang bergerak ke selatan, tetapi apakah Ki Lurah juga menangkap isyarat kehadiran pasukan yang lain? Ya, tetapi nampaknya pasukan itu tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan Haryowisoko. Pasukan itu adalah pasukan liar yang masih belum dapat kami ketahui dengan jelas. Apa yang sudah Ki Lurah persiapkan di sini? Bertanya petugas sandi itu. Kami mempunyai orang yang cukup, tapi sebagian besar belum berpengalaman. Ketika aku membawa 10 orang di antara mereka untuk memburu kelompok-kelompok, maka ketika terjadi pertempuran, ada di antara prajuritku justru terkencing-kencing. Dalam ketakutan itu hampir saja ia harus menyerahkan nyawanya. Untunglah seorang prajurit yang berpengalaman sempat menyelamatkannya. Petugas sandi itu menarik napas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata, aku akan segera kembali untuk memberikan laporan. Mungkin ada perintah dari Ki Gede Pemanahan bagi Ki Lurah. Apapun yang diperintahkan akan kami lakukan dengan kekuatan yang ada pada kami. Aku mohon diri Ki Lurah. Aku mohon Ki Lurah mempersiapkan pasukan Ki Lurah. Jika Ki Gede Pemanahan memerintahkan pasukan ini membentur pasukan Haryowisoko, maka tugas itu memang sangat berat. Tetapi pasukan Raden Sutawijaya tentu akan bersama-sama dengan Ki Lurah. Petugas sandi itu pun kemudian telah dipertemukan dengan prajurit sandi yang bertugas di Prambanan. Mereka dapat bertukar keterangan sehingga gambaran mereka tentang pasukan Haryowisoko itu menjadi semakin jelas. Ketika prajurit sandi dari pasukan Raden Sutawijaya kembali ke pasukannya, maka seorang petugas sandi dan seorang penghubung dari pasukan Pajang yang berada di Prambanan menyertainya. Kedua orang itu pun kemudian langsung menghadap Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi untuk memberikan beberapa keterangan tentang keadaan mereka di Prambanan serta gerakan-gerakan pasukan di sekitarnya. Nampaknya pasukan yang ternyata adalah pasukan Haryowisoko itu memang akan menuju ke Prambanan. Berkata petugas sandi dari Prambanan itu, kita akan bergerak bersama-sama, berkata Raden Sutawijaya. Petugas sandi dari Prambanan itu ternyata mengenal lingkungan itu dengan baik. Karena itu, maka bersama-sama dengan petugas sandi dan penghubung dari Prambanan, Raden Sutawijaya telah membuat rencana penyergapan atas pasukan Haryowisoko. Mudah-mudahan Haryowisoko ada di antara mereka, desis Pangeran Benowo. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk menyergap pagi itu. Sementara itu langit sudah menjadi terang. Karena itu maka mereka merencanakan untuk menyergap pasukan Haryowisoko itu di hari berikutnya. Raden Sutawijaya pun telah mengatur pedukuhan-pedukuhan yang akan menjadi landasan serangan mereka. Mereka telah bersepakat di mana pasukan dari Prambanan itu akan menempatkan diri
Kemudian di pedukuhan manakah pasukan Ki Gede Pemanan itu akan berhenti? Kita akan menyergap pasukan itu sebelum fajar esok pagi, berkata Raden Sutawijaya. Baik Raden, Ki Lurah Sanggaboyo akan menyiapkan pasukannya di tengah malam. Kita harus membuat hubungan dahulu sebelum penyergapan itu dilakukan. Ki Lurah akan menghadap Raden nanti malam. Demikianlah setelah mereka mendapat kesepakatan, maka kedua orang prajurit dari Prambanan itu